Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rafka dimanapun kalian berada dan sedang apapun kalian. Senang sekali rasanya Rafka pada kesempatan kali ini di segmen kedua. Pada kesempatan kali ini Rafka bisa hadir kembali nemenin kalian semua dalam podcast Sabar Santai bareng Rafka. Dan kali ini masih alhamdulillah seperti yang lalu Rafka ditemenin sama teman ya. Masih Sadam ya. Dam, Assalamualaikum Dam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat Sadam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Rafka bakal ngebahas, kalau tempo lalu itu ngebahas tentang apakah seorang non-muslim atau kafir itu bakal masuk surga gitu kan. Tapi pada kesempatan kali ini Rafka bakal ngebahas tentang siapa saja sih orang-orang yang akan masuk surga tuh gitu. Jadi apakah kita masuk pada golongan yang mana kita akan masuk gitu ya. Jadi topiknya itu golongan yang akan masuk surga dan kita masuk kepada golongan yang mana gitu teman-teman ya. Oke. Baiklah teman-teman. Jadi gini ya. Bagi seorang muslim, wujud ketaatan sejati adalah amal. Amal menjadi penjelas dan pembukti bahwa kesadaran seseorang pada kepengawasan Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir masih ada. Nah, amal pula yang akan mereka bawa kelak di hadapan pengadilan Allah Ta'ala di yaumil akhir ya, sebagai bagian yang akan mempermudah jalannya menuju surga atau justru kebalikannya atau mempersulit ya. Dan harapan tersebut seorang muslim ketika beramal, harapan terbesar maksudnya ya. Harapan terbesar seorang muslim ketika beramal adalah diterimanya amal tersebut sebagai amal yang soleh gitu ya, atau amal yang bagus. Ahsanul amal itu amal yang bagus atau sebaik-baiknya amal yang akan membawanya pada ridho Allah dan surganya gitu. Maka janji-janji Allah tentang surga dan mereka yang akan menghuninya adalah catatan besar bagi setiap muslim yang merindukannya tentang syarat dan gambarannya. Nah, itu semua selain bagian dari keimanan pada hal yang gaib pun bagian dari harapan yang diberikan Allah Ta'ala pada hambanya agar istiqomah dalam kebaikan hingga akhir hayatnya. Dan merindukan surga adalah hak bagi setiap muslim, hak yang tumbuh di atas keyakinan terhadapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 133. Maaf, salah ya. Harusnya Quran surah Al-Imran, mohon maaf. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Dan artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Imran ayat 133. Dan timbullah pertanyaan dari sini, siapakah mereka yang Allah janjikan sebagai penghuni surga itu? Berikut merupakan golongan yang Allah janjikan untuk menjadi bagian dari penghuni surganya. Yang pertama, dan apa sih, penasaran gak? Pengen tahu gak? Penasaran. Coba, tahu gak siapa aja? Para nabi, orang-orang yang jujur, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Oh, Masya Allah, betul banget. Yang pertama itu, orang yang akan masuk surga Allah itu, yang pertama adalah para nabi, orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang beramal soleh gitu ya. Dan Allah pun berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan barang siapa yang menanti Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para syadik, para siddiqin,
dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surah An-Nisa ayat 69. Yang kedua, orang-orang yang berbuat baik, seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 22, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar atau surga. Itu orang yang mengerjakan atau berbuat baik itu akan mendapatkan surga. Dengan catatan harus ada iman, ya, percaya kepada Allah. Kemudian langsung saja ya, kita percepat. Yang ketiga adalah orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 10, yang artinya, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang dahulu masuk surga. Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Quran Surah Al-Waqiah ayat 10. Yang keempat, tahu gak? Ashabul Yamin. Ashabul Yamin. Ashabul itu apa? Ashabul Yamin itu adalah orang-orang yang menerima buku dan orang-orang yang menerima buku catatan amal dari sebelah kanan. Yang orang-orang yang beruntung di akhir itu ya. Ashabul Yamin itu apa? Tahu gak? Pokoknya intinya orang-orang yang beruntung ya. Ashabul Yamin, para sahabat, orang-orang yang terdahulu ya. Yang orang yang beruntung tuh pokoknya gitulah ya. Masya Allah deh. Dan ini sama nih dalam Quran Surah Al-Waqiah. Mungkin mau membacakan artinya, Sadam? Coba Sadam bacakan deh artinya. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang tersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Masya Allah. Quran Surah Al-Waqiah ayat 27 sampai 38. Nah itu, Allah menyediakan bagi orang-orang yang masuk surga itu bidadari-bidadari, buah-buahan dan sebagainya, itu bebas kita gunakan. Itu saking nikmatnya ya dari Allah tuh. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada ahli surga itu banyak banget. Dan itu tadi kan yang keempat ya. Sekarang yang kelima itu adalah Al-Muhsinun. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik dengan ikhlas dan sesuatu yang sesuai dengan syariat ya. Berbuat ikhlas sesuai dengan syariat tentunya. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Yunus ayat 26 yang artinya, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Merekalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Yunus ayat 26. Itu yang tadi golongan kelima, penghuni surga. Sekarang mungkin Sadam juga tahu golongan yang keenam itu siapa? As-sabirun. As-sabirun ya, yaitu orang-orang yang bersabar. Coba Allah berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, yang artinya apa, Dam? Coba. Yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, keselamatan terlimpahkan kepada kalian berkat kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Masya Allah. Enak banget ya penghuni surga. Itu yang keenam. Yang ketujuh sekarang kita percepat aja, yaitu orang-orang yang takut saat menghadap Tuhannya atau menghadap Allah. Quran Surah Ar-Rahman ayat 46. Allah berfirman, dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Nah, disediakan 2 surga tuh ya. Kemudian yang ke-8 ada al-muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa.
Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 45. Coba Dam, bacakan artinya apa? Tahu? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Masya Allah. Dan yang ke-9, orang-orang penghuni surga itu adalah orang-orang yang beramal soleh. Dan firman Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 13, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebaikan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Tempat kembali yang baik itu adalah surga. Tidak ada tempat yang lebih baik adalah selain dari surga, dan tidak ada tempat yang lebih buruk selain dari neraka. Itu yang ke-9. Sekarang penghuni surga yang ke-10 adalah At-Thayyibun, yaitu orang-orang yang bertaubat. At-Taibun ya. At-Taibun itu orang-orang yang bertaubat. Firman Allah dalam Quran surah Maryam ayat 60 yang artinya, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau tidak dirugikan sedikit pun. Quran surah Maryam ayat 60. Nah, ini hanya beberapa golongan ya Dam ya. Penghuni surga itu di sini hanya dibahas 10 golongan saja. Sebetulnya yang akan menghuni surga itu banyak sekali. Ada orang-orang, pokoknya banyak. Tapi di sini saya dan teman saya juga, Sadam, hanya membahas berapa Dam? 10 orang-orang yang akan masuk surga dan beserta nikmat-nikmatnya. Dan termasuk golongan yang manakah kita kalau gitu? Yang dari 10 itu kita timbul pertanyaan, ada gak salah satu dari 1 sampai 10 itu kita masuk kepada kriteria yang mana gitu? Atau kita belum? Maka kalau belum, ayo kita berusaha. Gitu ya. Akankah kita termasuk golongan yang baikkah, atau yang dijanjikan Allah surga kah, atau yang mana? Kita gak tahu ya. Makanya dari itu kita mari berusaha untuk selalu memperbaiki diri, gitu kan, agar lebih baik lagi. Dan kita harus berusaha untuk menghisab diri lebih banyak, introspeksi diri lebih banyak merenung dan mengevaluasi amal diri kita. Kemudian, sudahkah kita menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah dan beramal soleh? Wallahu alam, hanya kita yang tahu ya. Hanya Sadam juga yang tahu. Apakah Sadam sudah ikhlas? Itu hanya Sadam yang tahu. Apakah saya sudah ikhlas? Hanya saya yang tahu dan Allah ya. Ataukah masih saja kita semua mengharap, mungkin teman-teman juga sama ya, ataukah mungkin teman-teman semua juga masih saja mengharap sanjungan atau pujian dari manusia lain? Mungkin kita rajin ibadah karena kita ingin dipuji, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang seperti itu. Wallahu alam, kita gak tahu ya. Maka dari itu, mulai sekarang, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi salah satu penghuni surga yang mungkin salah satu dari yang tadi disebutkan ya, dijelaskan. Kemudian kita mengharap dan merindukan masuknya dan menjadi golongan yang Allah cintai. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu penghuni surga dan salah satu orang yang Allah cintai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian itu penjelasan dari penghuni surga, 10 penghuni surga ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya khususnya, umumnya bagi teman-teman semua. Dan nanti pada segmen selanjutnya kita akan bahas, insya Allah pembahasannya itu masih dirahasiakan agar teman-teman setia mendengarkan. Tetap disabar, santai bareng Rafqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.